Halo, balik lagi di Ngobrol Santai. Gue Aldo. Dan gue Bella. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang, bikin darah tinggi deh pokoknya. Kenapa lo? Muka lo kayak habis digigit nyamuk yang darahnya habis lo isep balik. Lebih parah dari nyamuk, Dok. Ini masalah umat. Masalah sejuta umat pekerja kantoran. Coba tebak, apa? Mesin kopi rusak, gaji telat turun, atau bos ganti jadwal cuti mendadak? Bukan. Itu mah masih bisa ditolerir. Ini soal drum roll, orang racun di kantor. Oh, si toksik. Wah, ini mah klasik nih. Tiap kantor pasti ada satu spesies ini, kayak syarat berdirinya PT. Kalau belum ada orang toksik, izin usahanya belum keluar. Bener banget. Sumpah ya, di kantor gue tuh ada satu orang. Sebut saja namanya Mawar. Jangan deh, kasihan bunga mawar. Sebut saja Sengkuni. Berat banget namanya. Sengkuni. Emang kelakuannya gimana? Suka ngadu domba Kurawa sama Pandawa? Lebih parah. Dia tuh kerjaannya ngeluh terus. Ngeluh soal kerjaan, ngeluh soal bos, ngeluh soal AC kedinginan, ngeluh soal OB, ngeluh soal... Pokoknya apa aja dikeluhin. Padahal kerjaannya dia sendiri nggak beres-beres. Terus ya, dia suka banget playing victim. Kalau ada salah, pasti nyalahin orang lain. Gara-gara si A nih gue jadi telat ngerjain ini. Gara-gara si B nih gue jadi dimarahin bos. Pusing gue, Dok. Menarik. Sengkuni versi kantoran. Sebenarnya Bel, orang kayak Sengkuni ini sebenarnya punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar apa? Kebutuhan buat ditabok pakai raket nyamuk? Jangan gitu dong Bel. Ingat, kekerasan bukan solusi, walaupun kadang melegakan. Maksud gue, kebutuhan dasar psikologis. Mungkin dia kurang apresiasi, kurang merasa aman di posisinya. Atau mungkin dia punya masalah di luar kantor yang dibawa-bawa ke kerjaan. Bisa jadi sih. Soalnya dia tuh suka banget nyari muka di depan bos. Tapi di belakang, mulutnya lebih tajam dari silet. Nah, itu dia. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, si Sengkuni ini mungkin merasa terancam sama keberadaan lo atau rekan kerja yang lain. Dia merasa posisinya nggak aman, makanya dia berusaha menjatuhkan orang lain biar kelihatan lebih baik di mata bos. Tapi kan nggak harus gitu juga caranya. Kita kan kerja tim. Kalau satu orang kayak gitu, yang lain jadi ikutan stres. Suasana kantor jadi nggak enak banget, kayak ada awan mendung terus di atas ruang kerja kita. Setuju Bel. Orang toksik itu kayak virus. Kalau nggak cepat ditangani, bisa nyebar dan bikin sakit seluruh kantor. Tapi masalahnya kita seringkali salah fokus. Kita terlalu fokus sama kelakuan buruk si Sengkuni. Padahal kita harusnya fokus ke gimana cara kita merespons kelakuan dia. Maksud lo gue harus diam aja gitu ngelihat kelakuan dia yang bikin naik darah tiap hari? Bukan diam aja Bel, tapi jangan sampai terpancing emosi. Kalau lo marah-marah, lo justru masuk ke permainannya dia. Lo ngasih dia panggung buat terus-terusan berbuat ulah. Kita harus main cantik, pakai strategi. Strategi gimana nih? Strategi perang gerilya atau strategi perang badar? Strategi mendongeng. Gue punya kisah menarik nih Bel. Siapa tahu bisa jadi pencerahan buat lo dan teman-teman pendengar yang lagi pusing ngadepin si Sengkuni di kantor. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Majamundur. Sebentar. Majamundur? Namanya aja udah bikin pesimis, Dok. Ini kerajaan kerjanya maju mundur cantik atau gimana? Namanya juga cerita, Bel, biar gampang diingat. Nah, di istana Majamundur ini ada sebuah dapur yang sangat besar. Dapur ini ibarat kantor kita sekarang. Di sana ada 2 orang juru masak utama. Yang satu namanya Budi, si rajin, penyabar, dan kerjanya selalu tuntas.
Yang satu lagi namanya Jono. Pasti si Jono ini wujud Sengkuni di zaman kerajaan kan? 100 buat Bella. Si Jono ini, Bel, kalau disuruh motong bawang, dia malah sibuk keliling dapur nanya-nanya urusan orang. Dayang, kok bajunya kusut? Tukang cuci piring, nyucinya kurang bersih tuh. Tapi bawangnya sendiri utuh, nggak kepotong sama sekali. Ya ampun, sumpah ini mirip banget sama orang di meja seberang gue. Sibuk ngomentarin kerjaan orang, padahal tenggat waktu dia sendiri udah lewat 2 hari. Terus, si Budi gimana? Si Budi ini awalnya sabar. Bawangnya Jono dipotongin sama dia. Daging yang harusnya diungkap Jono, Budi yang ngerjain. Tapi lama-lama Budi ngerasa batinnya tersiksa. Puncaknya adalah waktu kerajaan mau ngadain pesta besar menyambut tamu dari kerajaan tetangga. Wah, ini pasti proyek besar nih kalau di zaman sekarang. Rapat dewan direksi lah ibaratnya. Betul. Kepala koki menugaskan Budi dan Jono bikin hidangan rahasia. Sup ayam kuah emas. Budi udah begadang 3 hari 3 malam racik bumbu. Pas supnya udah jadi, harumnya menyebar ke seluruh istana. Tapi pas Budi lagi ke belakang buat cuci muka, Jono diam-diam masukin segenggam garam ke dalam panci Budi. Yah, jahat banget, gila. Sumpah, kalau gue jadi Budi, pancinya gue tumpahin ke kepalanya si Jono, biar mateng sekalian otaknya. Sabar, Bel, sabar. Tahan emosi lo, ini kan cerita. Budi nggak tahu supnya dikasih garam. Pas disajikan ke raja dan tamu kehormatan, jebret, raja langsung menyemburkan kuahnya. Asin sekali, siapa yang masak ini? Bentak raja. Dan lu tahu apa yang dilakukan Jono? Pasti dia langsung nunjuk Budi. Pura-pura jadi korban kan? Tepat sekali. Jono langsung bersimpuh sambil nangis bombay. Dia bilang, ampun Baginda, hamba sudah menasihati Budi supaya jangan banyak-banyak menabur garam. Tapi Budi ngeyel, hamba ini cuma juru masak kecil yang tidak didengar. Aduh, Dok, darah gue mendidih dengernya. Ini orang toksiknya tingkat dewa. Terus nasib Budi gimana? Dihukum pancung? Dipecat dari dapur? Budi hampir diusir. Tapi karena kepala koki tahu rekam jejak Budi yang selalu baik, Budi cuma dihukum potong gaji. Maksudnya potong jatah makan selama sebulan. Malamnya, Budi duduk di pinggir sungai istana. Dia nangis. Dia merasa dunia ini gak adil. Dia rajin, tapi dia yang celaka. Dia berniat mau kemas-kemas barang dan pulang kampung saja. Kasian Budi. Gue paham banget perasaannya. Kadang kalau capek ngadepin orang begitu, rasanya pengen serahin surat pengunduran diri aja, nanem singkong di desa. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Saat Budi lagi meratapi nasib, datanglah seorang kakek tua pemancing ikan. Kakek ini bukan kakek sembarangan. Beliau adalah resi pencerah pikiran. Sang resi melihat Budi yang murung dan bertanya, "Anak muda, kenapa wajahmu lebih mendung dari awan hujan badai?" Coba tebak, pasti kakeknya ngasih ajian sakti buat ngutuk si Jono jadi ulekan batu kan? Sayangnya bukan, Bel. Kalau disihir jadi ulekan, ceritanya langsung tamat dong. Budi menceritakan semuanya tentang si Jono yang beracun, yang suka menjatuhkan dan memanipulasi keadaan. Sang resi cuma manggut-manggut sambil mengelus jenggot putihnya yang panjang. Lalu, sang resi mengambil 2 benda dari kantongnya. Sebuah spons cuci piring dari sabut kelapa dan sebuah batu sungai yang keras. Spons dan batu buat apa? Buat nyuci Jono di sungai? Dengarkan dulu. Sang resi melempar batu itu ke sungai. Pure. Air sungai memercik kemana-mana. Batunya tenggelam ke dasar. Lalu sang resi menaruh spons di atas air. Spons itu menyerap air kotor sungai sampai basah kuyup dan tenggelam perlahan. Resi itu bilang, "Budi, selama ini kamu hidup seperti spons. Kamu menyerap semua racun, semua keluhan,
dan semua fitnah dari Jono, sampai bebanmu sendiri menjadi sangat berat dan menenggelamkanmu. Wah, dalam banget tuh. Bener juga ya. Kita sering banget jadi spons buat energi negatif orang lain. Abis dengerin orang ngeluh, malah kita yang ikutan pusing seharian. Tepat. Masalah utamanya bukan pada keberadaan racunnya, tapi pada benda yang menyerap racun itu. Kemudian sang resi berkata lagi, "Jadilah seperti batu. Saat Jona melempar kotoran, batu tidak akan menyerapnya. Kotoran itu akan jatuh dengan sendirinya setelah hujan turun." Tapi Dok, kalau praktiknya di dapur gimana? Kan Budi sama Jono kerja bareng. Masa Budi diem aja kayak batu waktu Jono naruh garam ke supnya? Nanti kan Budi yang kena marah lagi. Nah, itu pertanyaan cerdas. Budi menanyakan hal yang sama ke sang resi. Tapi kek, kalau saya diam saja, saya yang difitnah dan dihukum. Sang resi pun tersenyum dan memberikan jurus pamungkas. Jurus ini bernama seni mencatat daun lontar dan saksi mata. Ya ampun, zaman kerajaan udah ada sistem pencatatan administrasi ya. Oh tentu saja dong. Sang resi menasihati Budi begini. Mulai besok Budi, berhentilah mengerjakan tugas Jono. Biarkan pekerjaannya menumpuk. Jika dia meminta bantuan, tolak dengan halus tapi tegas. Dan yang paling penting, setiap kali kamu meracik masakan penting, pastikan ada dayang atau prajurit lain yang melihat prosesnya. Jika perlu, catat pembagian tugas kalian di daun lontar dan minta kepala koki mengecapnya. Jadi saat Jono mencoba memutarbalikkan fakta, kamu punya bukti nyata dan saksi mata. Gila, ini taktik elegan banget. Nggak perlu marah-marah, tapi mematikan ruang gerak si Sengkuni. Bikin batasan yang tegas ya berarti. Betul. Budi pulang dengan semangat baru. Esoknya, Jono kembali berulah. Dia membiarkan ayam-ayam tidak dicabuti bulunya, berharap Budi yang akan melakukannya karena tidak tega melihat dapur berantakan. Tapi Budi ingat pesan sang resi. Dia menjadi batu. Dia fokus pada masakannya sendiri. Terus, ayamnya gimana? Menjelang sore, kepala koki datang meninjau. Dia melihat ayam-ayam masih berbulu utuh. Kepala koki murka. "Jono, kenapa ayam ini belum siap?" Jono mulai bersandiwara lagi. "Ampun Tuan, tadi Budi berjanji akan mengurusnya. Tapi dia malah sibuk membuat kue manis untuk dirinya sendiri." Tuh kan, kumat lagi penyakit kambing hitamnya. Tapi kali ini Budi sudah siap. Budi mengeluarkan daun lontar pembagian tugas yang sudah dicap kepala koki di pagi hari. "Maaf Tuan Kepala Koki," kata Budi tenang. "Sesuai kesepakatan tertulis kita pagi ini, tugas saya adalah membuat kue dan memanggang ikan. Mengurus ayam adalah tanggung jawab Jono. Dan kebetulan dari siang tadi, 3 dayang melihat Jono sedang tidur di bawah pohon mangga. Dayang-dayang yang lewat pun mengangguk membenarkan." Yes, mampus kau Jono. Kena skakmat kan loh. Pasti mukanya langsung pucet kayak tepung beras kan? Lebih pucat dari tepung, Bel. Kepala koki akhirnya melihat sifat asli Jono yang selama ini bersembunyi di balik alasan dan fitnah. Sejak hari itu, Jono diawasi ketat dan Budi bisa memasak dengan tenang tanpa perlu menyerap racun dari si Jono lagi. Wah, sumpah Dok. Lega banget dengarnya. Skenario yang sempurna buat membungkam orang racun di kantor. Pantesan lo nyuruh gue dengerin cerita Budi si juru masak ini. Jadi hikmah utamanya tuh kita nggak boleh jadi spons ya. Tepat sekali, Bel. Kalau kita bedah cerita si Budi dan Jono, kita bakal nemuin 3 hal mendasar bagaimana menghadapi orang toksik di lingkungan kerja. Pertama, dan yang paling krusial, berhentilah mencoba mengubah mereka. Maksudnya? Kan kalau dia berubah, kantor jadi damai, Dok. Masa kita pasrah aja dia gitu terus? Bukan pasrah, Bel. Ingat analogi batu dan spons tadi. Lu nggak bisa berharap air sungai yang keruh tiba-tiba jadi sejernih air mineral kemasan cuma karena lu masuk ke dalamnya. Orang kayak Jono atau Mawar di kantor lu itu, mereka punya pola perilaku yang udah terbentuk bertahun-tahun.
Makin lu berusaha keras ngubah mereka, ngasih nasihat, atau bahkan marah-marah, makin lu kehabisan energi sendiri. Mereka malah senang karena berhasil memancing reaksi lu. Mereka butuh panggung, dan lu ngasih panggung itu tiap kali lu kepancing emosi. Oh, bener juga sih. Tiap kali gue atau anak-anak lain ngomel soal kerjaan Mawar yang berantakan, dia malah dapat perhatian. Terus dia playing victim lagi, bikin kita kelihatan kayak tukang bully. Pantesan gue capek sendiri. Terus langkah kedua apa, Dok? Langkah kedua adalah jurus andalan si Budi, daun lontar dan saksi mata. Di dunia modern, kita sebut ini dokumentasi yang kuat dan batasan yang jelas. Ini penting banget, Bel. Orang toksik itu paling jago memutarbalikkan fakta. Ngomong A hari ini, besok bilangnya B. Terus nyalahin orang lain. Nah ini yang paling sering kejadian. Mawar tuh jago banget ngeles. Loh, kemarin kan lo yang bilang gini, Bel. Padahal dia yang nyuruh. Pengen gue copy paste mukanya ke dinding rasanya. Terus gimana cara nerapinnya di kantor, Do? Caranya gampang. Mulai sekarang, jangan pernah percaya sama komunikasi lisan doang sama orang kayak Mawar. Kalau ada kesepakatan pembagian tugas, minta konfirmasi lewat grup obrolan kantor yang ada saksinya. Kalau dia ngasih instruksi lisan, lo tulis ulang terus kirim ke dia. Hai Mawar, cuma mau mastiin, tadi sesuai obrolan kita, tugas gue bikin laporan A dan lo ngerjain presentasi B ya. Tenggat waktunya hari Jumat. Titik. Udah, itu aja. Kalau hari Jumat dia belum kelar dan nyalahin lo tinggal tunjukin bukti tertulisnya. Skakmat. Pinter banget lo, Do. Jadi kayak ada jejak digitalnya gitu ya. Gak bisa lagi dia ngeles atau playing victim. Ini mah bukan cuma daun lontar, tapi prasasti sekalian. Biar abadi tuh kebohongannya kebongkar. Boleh. Prasasti digital. Nah, terus bikin batasan yang jelas. Sama kayak Budi yang akhirnya berhenti ngerjain tugas Jono. Lo harus berhenti nyelamatin Mawar. Orang rajin tuh penyakitnya satu. Nggak tegaan lihat kerjaan berantakan, akhirnya malah ngerjain tugas orang lain. Itu namanya enabling, Bel. Lo memfasilitasi kelakuan buruk dia. Biarin aja kerjaan dia berantakan sesekali. Biar bos lo lihat sendiri hasilnya. Jangan mau jadi tameng buat kesalahan dia. Susah sih ini, Do. Kadang gue ngerjain tugas Mawar bukan karena kasihan sama dia, tapi karena gue kasihan sama kliennya. Entar kalau gagal, nama tim kita yang jelek. Gue ngerti, Bel. Insting kerja lu bagus. Tapi ingat, menutupi kesalahan orang toksik itu sama kayak nyimpen bom waktu. Suatu saat meledak, lu yang kena serpihannya. Bos lu gak akan pernah tahu ada masalah di tim kalau masalahnya selalu lu tutupin. Biarkan sistem yang menghukum dia, bukan lu yang harus turun tangan jadi pahlawan kesiangan yang akhirnya capek sendiri. Dalam ya, Dok. Tapi lo benar. Selama ini gue terlalu sibuk jadi spons, nyerap semua racun dan nambal semua lubang yang dia bikin. Pantesan gue burnout sendiri. Sementara dia nyantai-nyantai aja. Gajinya utuh lagi. Terus poin ketiga apa nih? Poin ketiga ini paling penting, Bel. Ini soal mindset lu sendiri. Ingat pesannya Sang Resi? Jadilah seperti batu. Saat lu udah punya batasan yang jelas, punya bukti tertulis, hal terakhir yang lu butuhkan adalah memisahkan antara pekerjaan dan emosi pribadi. Memisahkan emosi? Gimana caranya? Kalau dia bikin kesel ya kesel aja bawaannya, Dok. Gini, Bel. Orang racun kayak Mawar itu mungkin punya masalah hidup yang berat. Mungkin dia insecure atau mungkin emang bawaan lahirnya nyebelin. Tapi itu masalah dia, bukan masalah lo. Jangan jadikan kelakuan buruk dia sebagai cerminan nilai diri lo. Kalau dia ngomong sinis, itu karena hatinya yang kotor, bukan karena kerjaan lo yang jelek. Kayak kata pepatah kocak, jangan mau diajak berantem sama babi di lumpur. Babinya seneng, lo nya kotor. Ya ampun, analogi babi di lumpur. Tapi bener banget sih. Ngapain gue ikutan kotor ngeladenin dia? Mending gue ngopi cantik aja. Itu dia. Fokus sama perkembangan diri lo sendiri.
Biarkan Mawar sibuk menggali lubangnya sendiri dengan keluhannya. Lo fokus aja bikin sup ayam kuah emas versi lo. Kerjain tugas lo dengan baik, bangun hubungan baik sama rekan kerja lain yang sefrekuensi, dan jangan lupa tunjukin hasil kerja keras lo ke bos secara profesional. Prestasi lo adalah cara paling elegan buat ngebungkam mulut orang toksik. Gila, obrolan hari ini bergizi banget, Dok. Berasa abis ikut seminar motivasi. Makasih banget loh buat cerita Budi dan Jononya. Besok-besok gue mau beli daun lontar buat di kantor. Jangan lupa cap kepala kokinya juga disiapin, Bel. Intinya, ngadepin orang toksik di kantor itu bukan soal siapa yang lebih kuat teriak, tapi siapa yang lebih cerdas mainin strategi dan menjaga kedamaian mentalnya sendiri. Dunia kerja itu maraton, bukan lari sprint. Kalau lo abis napas di awal gara-gara ngeladenin satu orang, lo nggak akan sampai garis akhir. Bener banget. Mulai besok, gue resmi berubah dari spons cuci piring jadi batu yang kokoh. Biar Mawar mau jungkir balik kek, ngeluh panjang lebar kek, gue cuma bakal senyum sambil bilang, oke, nanti tolong kirim rinciannya lewat chat WA ya, gitu kan, Dok? Cakep. Biarkan bukti tertulis yang bicara. Gimana teman-teman pendengar? Udah dapat pencerahan belum nih buat ngadepin Jono atau Mawar di kantor kalian? Jangan biarkan energi kalian habis buat ngeladenin hal-hal yang gak penting. Betul banget, sayangi mental kalian, sayangi dompet kalian biar gak gampang resign sebelum dapat kerjaan baru. Hehehe. Jangan biarkan satu tetes racun merusak secangkir kopi pagi kalian yang nikmat. Oke deh, sekian dulu obrolan santai, ngalor ngidul tapi bergizi dari kita. Gue Aldo. Dan gue Bella, sampai jumpa di obrolan santai selanjutnya. Ingat, jadilah batu, jangan jadi spons. Bye-bye.